فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا Tanya تعلمون. jawab. Jawab secara ilmiah. Jadi yang perlu kita pahami bersama ya, nanti ini sebenarnya akan kita bahas lagi lebih detail, lebih lebih rinci di bahasannya. Ya. Jadi anak-anak usia seperti ini itu mereka mereka akan mereka di apa namanya di usia seperti ini ya, mereka insya Allah eh, ketika bermain ya itu juga akan ada fase-fasenya ya, dan juga ini akan juga kembali kepada karakteristik masing-masing anak. Karena di usia dini inilah itu sebenarnya yang namanya sifat-sifat atau karakteristik itu juga akan apa namanya terbentuk ya pada mereka gitu. Jadi biasanya di usia-usianya ya di usia 2 tahun, 3 tahun, mereka akan cenderung bermain sendiri. Ya, mereka akan cenderung bermain sendiri berangkat dari konsep egosentris mereka. Dan mereka cenderung untuk nggak mau bermain dengan yang lainnya. Kalaupun mereka mau bermain dengan yang lainnya itu biasanya dengan yang mereka merasa secure. Entah dengan uminya atau dengan kakaknya. Tapi dengan orang lain yang baru, yang seusia biasanya tidak. Nah, tapi seiring dengan berjalannya waktu ya, itu mulai sedikit terbentuk ya, apa namanya? Sosio apa ya? Sosiosentrisnya ya. Nah, itu biasanya mereka akan mau untuk berinteraksi dengan yang lainnya. Jadi intinya gini, ya, kita sebagai orang tua, kita biarkan mereka, kita fasilitasi mereka dengan permainan-permainan yang halal, yang mubah, dan kita biarkan mereka, misalnya mereka ingin bermain sendiri. Dan juga suatu hal yang baik apabila kita combine. Ketika dia mau main sendiri, hendaknya dia main sendiri. Dan kemudian kita cari momen-momen atau waktu-waktu di mana mereka bermain, misalnya dengan temannya, atau dengan abangnya, atau dengan orang tuanya. Jadi, ini adalah suatu hal yang sebenarnya urusannya lapang. Lalu kemudian bagaimana jika kita tinggal di suatu lingkungan yang mana anak-anak di sana, mohon maaf ya, misalnya suka ngomong kotor, atau suka berkata-kata yang nggak baik, yang mana kalau anak kita bermain bersama mereka, bersosialisasi dengan mereka, dikhawatirkan akan terimbas dengan keburukan-keburukan tersebut. Nah, jadi jamaah sekalian dimuliakan Allah. Kalau kita kembali ke konsep tadi ya, di antara sifat karakteristik anak adalah apa? Mereka belum memiliki kemampuan memilah baik dan buruk ya. Sehingga tentunya fondasi pertama yang harus kita berikan adalah pendidikan di dalam rumah dari kita, dari orang tuanya. Yaitu pendidikan akidah, pendidikan tauhid, pendidikan akhlak, dan kita harus membangun imunitas mereka. Karena mereka tetap juga akan keluar ke rumah dan akan mendapatkan keburukan-keburukan. Sehingga membangun imunitas adalah suatu hal yang sangat penting sekali. Imunitas itu terbentuk di antaranya dari pendidikan akidah, pendidikan tauhid, dan pendidikan yang kita ambil dari Luqman, yaitu muraqabatullah. Ya, agar mereka selalu merasa diawasi Allah. Dengan cara apa? Dengan cara mengajarkan sejumlah asma wa sifatullah. Nah, di antara metodenya dengan cara tamtsil. Dan ini kalau kita bahas memang cukup panjang ya. Nah, jadi intinya anak-anak kita di usia tufulah itu menjadi tanggung jawab kita untuk memilihkan teman-teman yang baik, karena mereka belum mampu untuk mencari teman yang baik. Memilihkan teman yang baik bukan artinya kita membatasi, bukan artinya kita melarang mereka dari bersosialisasi, tidak. Tapi kita ya menyeleksi mana yang kira-kira akan membahayakan dan mana yang kira-kira tidak membahayakan. Ini yang patut kita lakukan. Sebab kita sendiri sebagai orang tua pun juga harus menyeleksi sahabat, siapa yang hendak kita menjadikan teman-teman dekat kita, ya. Apalagi anak-anak kita, yang mana mereka belum punya kemampuan ini. Oleh karena itu tugas kita sebagai orang tua adalah carikan teman-teman yang baik, selektif atau menyeleksi teman-teman dia gitu loh. Kemudian yang berikutnya di antara tips ya atau solusi adalah ya, kita ajak sebagian dari teman-temannya yang ada di dekat rumah. Artinya kita sebagai orang tua juga harus berusaha untuk melihat, care,
harus memperhatikan. Di antara teman-teman yang yang di dekat rumah itu, anak-anak kecilnya itu kan ada yang kita lihat mungkin yang masih masih berada di atas fitrahnya ya. Artinya ya masih lebih baik gitu dibanding anak-anak lainnya. Nah, itu yang coba kita ajak. Dan kita ajak anak itu main di rumah kita atau di tempat yang bisa kita monitor, yang bisa kita arahkan, yang bisa kita bimbingkan. Ini manfaatnya banyak. Di antara manfaatnya adalah selain kita bisa mengawasi anak kita juga insya Allah punya andil besar di dalam memberikan kebaikan untuk anaknya orang lain. Ketika kita menunjukkan kebaikan-kebaikan itu, dan kebaikan ini diterima dan dipraktekkan, itu kita insya Allah juga akan mendapatkan pahala dari kebaikan yang kita ajarkan tadi. Misal nih ada anak main dengan anak kita, kemudian dia ngomong kotor, dan dia nggak tahu sebenarnya, kemudian kita jelaskan. Misalnya, ya itu ucapan yang jelek, ucapan yang nggak baik. Ya, jadi kita sebagai muslim, ya yang cinta sama Allah, kita nggak boleh bicara-bicara seperti itu. Kita sampaikan dengan cara yang baik. Dan ketika dia menerima, dan dia tahu, dan dia tinggalkan keburukan itu, kita insya Allah dapat pahala. Meskipun ini sebenarnya asalnya kewajiban orang tuanya dia. Nah, mungkin orang tuanya dia nggak paham, atau mungkin agak abai. Lalu kemudian kita ajak mereka ke rumah kita, bermain dengan anak-anak kita, atau di lingkungan atau tempat yang kita bisa awasi. Maka ini tentunya akan lebih baik lagi gitu loh. Jadi intinya yang pertama, selektif. Yang kedua, bermain atau ajak bermain di tempat yang bisa kita monitor atau yang bisa kita awasi. Wallahu a'lam bishawab.